Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi ya. Aku mau ngelanjutin video yang kemarin. Jadi kali ini part 2-nya. Di part 1 sebelumnya udah kita bahas pas untuk masalah sketsa sama warna dasar ya. Terus sekarang sebenarnya udah masuk tahap detailing. Ya ini sudah masuk tahap detailing. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu karena nantinya akan ada update terbaru mengenai ilustrasi dan tentunya nanti akan ada part 3-nya. Terus sama untuk yang Instagram juga, yang belum follow silahkan di follow karena Instagramku itu update-nya lebih duluan daripada di YouTube. Jadi untuk update gambar ilustrasiku, nah itu di Instagram lebih duluan. Terus juga nanti ada kayak pemberitahuan kalau misalnya aku ada video baru itu dari Instagram. Jadi di follow aja. Terus kalau mau tanya-tanya juga nggak apa-apa, lihat Instagram di DM boleh, nanti aku pasti jawab. Oke, dan selanjutnya ini aku bikin pohonnya ya. Kemarin itu kan sampai terakhir kan warna dasar itu yang udah aku warnain semua. Tapi pohonnya tuh belum aku bikin. Nah udah ini aku bikin pohonnya. Tadi bikinnya itu pakai pen tool seperti biasa. Terus itu aku copy paste aja. Kopas. Kalau mau gampang copy pastenya itu pencet Alt sama klik kiri. Di Alt dulu ditahan, terus klik kiri, terus di drag aja. Nanti itu ada ikonnya, kursornya nanti kayak ada double gitu. Nah itu tandanya duplikat. Kalian lagi di mode duplikat. Nah gitu. Tinggal digeser aja. Sebentar klik kirinya dilepas. Nah ini kalau dilihat sepintas sebenarnya udah kayak udah hampir jadi nih. Udah kelihatan gitu loh. Wah, jadi tinggal detailing aja, lebih enak. Jadi kalian kalau ngerjain jangan langsung detail ya, nanti tenaga kalian habis buat di awal. Itu sangat nggak rekomendasi banget. Nah seperti yang aku bilang tadi, kita udah masuk tahap detailing, jadi tinggal ya nambahin detail-detail aja, teksturnya, pohonnya. Nah ini kan jadi kalau kalian nggak tahu teksturnya seperti, nah contoh ini nih batang pohon kelapa kayak gimana. Nah kalian cari aja di Google pohon kelapa gitu atau tekstur pohon kelapa gitu. Batang pohon kelapa nanti pasti ada hasilnya. Terus ya kalian amati aja kayak gimana. Terus nanti kalian sederhanakan. Jadi diambil garis besarnya aja kayak gini kan aslinya detailnya nggak kayak sesimpel ini kan. Kalau aslinya ya pohon kelapa aslinya ya. Karena ini cuman gambar vektor jadi ya dibikin simpel aja. Cuman masih kelihatan
pohon gitu loh, masih kelihatan pohon kelapanya. Jadi ciri khasnya tuh masih ada. Nah, oke, terus sekarang bikin ombaknya. Aku pakai pencil tool ternyata. Bisa dilihat di kiri itu tadi. Aku pakai pensil. Nah, alasannya aku pakai pensil itu karena gimana ya? Kalau brush itu kan dia tuh kurang lengkungnya itu gimana ya? Aku susah jelasinnya. Jadi mungkin kalian coba bandingin, kalian bikin lengkung gitu dibandingin sama yang brush, pakai pensil dulu sama pakai brush, nanti pasti kelihatan bedanya. Kalau aku sih penjelasannya gimana ya, bentar. Kalau brush itu dia tuh kayak ada auto correctionnya gitu loh, jadi lengkungnya itu nggak sesuai yang kita mau, jadi ntar dia pasti benerin sendiri, nggak selihai gitu loh, nggak selihai kalau pakai pensil tool. Tapi itu sebenarnya bagus untuk yang masih belum lancar pakai brush untuk bikin gelombang-gelombang gitu. Cuman karena aku udah biasa bikin gelombang-gelombang walaupun pakai mouse ya, jadi aku kurang puas aja sama hasilnya, terus makanya aku pakai pensil tool. Nah, seperti itu tadi. Dan terus sekarang aku ini bikin brush, ini aku bikin jenis brush baru, bikin objek segitiga gitu, terus dilonjongin panjang ke atas, terus nanti aku copy paste. Nah, ini aku copy paste ke kanan, aku flip, terus aku pakai Pathfinder Unite. Maaf banget ya, ini masih sama kayak yang kemarin, jadi yang di kanan itu tuh lihat, akan aku ngeklik di kanan, cuman icon-icon yang di kanan tuh cuman dia nggak muncul. Maaf banget, itu karena aku kemarin tuh salah settingannya untuk merekamnya. Nah, kita balik ke topiknya lagi ya. Jadi aku bikin brush itu tujuannya untuk bikin itu ombaknya, ombak kecil-kecilnya. Gimana ya jelasinnya ya, aku bingung nih. Untuk aliran bukan air, untuk busa-busanya itu loh. Nah, kan kalau ombak laut kan nanti pasti ada busa-busanya, pokoknya putih-putihnya itulah. Nah, itu aku lihat referensi, aku bandingin sama yang sebelah. Karena di sini aku belum paham ya bikin sendiri ombak air tuh, sebenarnya aku belum paham. Jadi makanya aku harus gini, membandingkan langsung. Jadi ingat materi yang pernah aku dulu kasih, jadi amati, tiru, modifikasi. Nah, ATM itu sangat penting buat belajar apapun, entah itu kalian pemula atau yang udah pro. Aku pun sampai sekarang masih pakai. Nah, ini buktinya aku masih pakai. Aku lihat referensinya, terus aku bandingin. Nah, mungkin dari kalian yang masih awal-awal bikin ya, belum tahu kenapa sih kok harus zoom out zoom in. Nah, jadi kan mungkin kurang nyaman ya kalian nontonnya ya. Cuman itu sangat perlu buat ngelihat, ini udah bagus loh sih. Nah, jadi kita harus tahu gambar kita udah bagus apa belum, tapi kita nggak bisa ngelihatnya dari dekat terus. Jadi paling efektif memang harus dijauhin.
jauhin deketin, jauh deketin, nah kayak gitu. Nanti biar kelihatan. Keseringannya sih untuk jarak jauh sih kelihatan, cuman kadang kalau lagi nggak kelihatan ya harus dideketin, ya kayak gitulah pokoknya. Harus dirasa-rasain aja, cukup kelihatan apa enggak, udah kelihatan bagus apa belum. Nah ini aku bikin ombak yang kedua. Masih sama kayak tadi, pakai pensil tool. Terus ntar aku pakai brush lagi untuk bikin gelombang kecil-kecilnya itu. Nah terus untuk warnanya sendiri aku pakai gradien ya. Dan untuk airnya kan pasti ada sisi gelapnya kan juga sama kayak objek-objek yang lain. Nah itu pakai gradien juga. Itu aku ambil aja dari sebelah, kan sama kan. Nah ini karena masih sama ya, kalian nonton aja dulu ya. Nanti aku balik lagi kalau udah ada yang mau dijelasin.
di sini aku masuk ke isolation mode ya, biar nggak ke select objek yang lainnya. Terus aku rapi-rapihin ombak yang udah aku bikin tadi, yang pakai pencil tool tadi, biar lebih rapi aja, lebih enak dilihat. Nah itu aku pakai direct selection tool untuk buat geser-geser padnya, titik-titiknya itu. Select satu-satu, mana yang mau dirapiin tinggal diklik aja, tinggal digeser-geser. Nah untuk pewarnaannya masih sama ya kayak yang tadi, gradient aja. Terus ini aku kurang lebih hampir semuanya pakai gradient sih. Kalau untuk ombak ya, ombak sama langit ya, ombak sama langit tuh gradient. Terus tapi yang lainnya coloring biasa pakai pen tool ya. Nah ini masih bikin detail ombaknya pakai brush sama ya dari ya brush yang aku bikin tadi, tinggal di ya shred aja. Jadi karena kayak ombaknya tuh mau naik gitu loh, mau datang. Nah itu kan ya pasti ke atas kan. Karena kita perspektifnya itu dari samping 3/4 ya. Jadi otomatis garis ombaknya itu lengkung. Nah itu bisa dilihat arah lengkungannya ya. Jadi itu ngaruh banget untuk melihat sudut pandangnya, namanya perspektif gitu. Jadi kalau misalnya garisnya itu nggak lengkung atau cuman lurus aja, itu nanti beda lagi itu kelihatannya. Nggak bisa kayak ombaknya naik gitu, nggak bisa. Jadi beda arah garis, pasti beda perspektifnya.
Kalau kalian bingung perspektif kurang lebih kayak itu loh, dulu pelajaran SD ya ada ya. Kubus ya, bikin kubus. Pasti ada lah ya kalian semua ya. Gambar kubus. Nah, itu kan pasti ada sisi yang garisnya itu melencong 45 derajat, terus ada yang 90 derajat kayak gitu kan. Nah, itu kan makanya objeknya jadi kelihatan 3D. Coba aja kalau bikin kubus terus tapi garisnya itu 90 derajat semua, kan nggak mungkin kan. Kan jadi gepeng nanti sih, nggak jadi kelihatan 3D kayak kubus. Nah, kurang lebih kayak gitu, hampir-hampir sama. Kalian kalau mau belajar perspektif sebenarnya penting banget belajar perspektif ya untuk di gambar ilustrasi, nanti itu pasti kepake. Nah, itu kalian latihannya itu cari aja gambar di Google perspektif 2 titik atau 1 titik. Nah, itu terus kalian cari, terus kalian coba aja kalian tracing pakai pen tool gitu. Itu pasti sangat ya buat latihan itu. Kalau dulu aku latihannya pakai pensil di kertas itu. Jadi mungkin nanti aku bakal bikin videonya untuk perspektif. Nah, ini masih detailing ombaknya ya, karena aku rasanya tuh masih belum kelihatan nyata gitu loh, efek airnya itu belum kelihatan. Nah, tuh langsung kelihatan kan, aku tambahin dikit-dikit. Jadi karakternya air itu kalau digambar ya itu pasti dia tuh ada garis lengkung-lengkung, terus untuk sisi satu dan sisi yang lainnya tuh pasti ada jarak. Nah, di antara jarak itu terus untuk di garis atasnya, nah itu nanti diisinya di antara jarak itu. Jadi saling mengisi kayak itu loh, kayak batu bata, kurang lebih kayak gitu. Batu bata kan dia saling mengisi di antara jarak kan. Nah, itu loh, kalian coba perhatiin. Nah, itu kan pasti ada jarak, terus aku taruh di atasnya. Terus pasti ada satu dua yang nyambung.
Aku udah pengen banget dari dulu gambar ombak kan, gambar pantai gitu. Cuman kayak masih kesusahan, masih bingung aku harus gimana gambarnya. Ombaknya gimana, terus coloringnya gimana, detailingnya gimana, itu aku masih bingung banget. Terus aku ngerasa kayak ya udah cukup banyak lihat referensi, terus sering ke pantai juga, jadi ya lama-lama tahu. Jadi observasi di dunia nyata tuh ngaruh juga asli. Jadi usahain kalau kalian lihat sesuatu di luar gitu, itu kalian ingat-ingat juga. Jadi ntar kalian pas gambar itu lah bisa langsung keinget gitu loh. Teksturnya pohon kayak gini nih, pohon kelapa kayak gini, terus teksturnya batu kayak gini ya, kurang lebih kayak gitu. Nah oke guys, ternyata udah setengah jam. Ini kita udahin aja sampai segini. Terus kita lanjutin lagi besok. Untuk yang part 3-nya ditunggu aja. Untuk part 3-nya nanti masih detailing. Udah masuk ke tahap lighting ya. Lighting sama shading. Ya, ditunggu aja. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow juga Instagramku untuk lihat update-update terbaru. Oke, see you guys in the next video. Yeah.